Supreme Martial God Technique. Bab 2301-2310. Bab 2301 Suara di dalam jebakan padam. Ini adalah keterampilan bela diri serangan sonik. Seni bela diri serangan sonik yang sangat kuat. Kuat seperti namanya. Pada saat itu, Wu Yun benar-benar merasa seolah-olah seluruh dunia di sekitarnya akan hancur karena raungan ini. Dan karena itu adalah serangan sonik, Wu Yun tidak banyak melakukan kontak dengannya dan ceroboh. Tidak ada cara untuk menghentikannya tepat waktu. Bang! Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam serangan sonik segera menghantamnya. Wu Yun merasakan sakit parah dan syok datang dari berbagai tempat di sekujur tubuhnya. Segera setelah itu, seperti layang-layang yang tak terkendali dengan tali putus, tubuhnya tiba-tiba bergerak mundur dan terlempar. Untung, bayangan dewa bela diri dilepaskan tepat pada waktunya. Atribut pertahanan Wu Yun secara keseluruhan meningkat beberapa kali lipat pada saat itu. Meski aku juga merasakan nafas di tubuhku bergejolak, tapi itu bukan masalah besar. Setelah terbang kembali sejauh puluhan meter, dia akhirnya mendapatkan kembali keseimbangannya. Adegan ini juga menyebabkan orang-orang di sekitar Sekte Tianyin berteriak kaget. Ada kengerian dalam suaranya karena hantu ini tiba-tiba muncul di belakang Wu Yun, yang sebenarnya meningkatkan kekuatan Wu Yun. Ada pula yang dikejutkan dengan kekuatan Tao Yinfu, dengan bantuan Tian Longzu, satu gerakan sederhana bisa langsung menghempaskan Wu Yun yang tak terkalahkan. Tentu saja, ini lebih merupakan penegasan atas kekuatan Master Sekte mereka. Master Sekte itu perkasa. Master Sekte itu kuat. Master Sekte itu tak terkalahkan. Bunuh pencuri ini. Dan seterusnya, pujian dan sanjungan seperti itu terdengar keras. Segera setelah Tao Yinfu sedikit lebih unggul, budaya perusahaan milik Sekte Tianyin segera muncul, dan segala macam pujian dan kebajikan muncul satu demi satu. Mereka terus membual dan menyanjung Yinfu Tao. Adapun Tao Yinfu, dia mengabaikan pujian dari orang-orang ini di permukaan. Tapi dia juga diam-diam tersenyum dan suasana hatinya sedang baik. Bahkan kehati-hatian yang muncul di hati Wu Yun ketika dia melihat peningkatan mendadak dalam kultivasi Wu Yun setelah melepaskan bayangan dewa bela diri diabaikan begitu saja. Sebenarnya, dia seharusnya mengingatnya. Ia bahkan bersiap untuk terus mencari tahu detail Wu Yun. Sayang sekali dia lambat laun tenggelam dalam pujian dan sanjungan. Ditambah dengan keyakinan yang diberikan Tian Longzu kepadanya, dan fakta bahwa dia memang baru saja menjatuhkan Wu Yun. Tiba-tiba, kepercayaan diri seperti itu berlipat ganda seperti air pasang. Pada saat ini, hatinya berubah 180 derajat. Saya mendengar kewaspadaan Wu Yun yang kuat sejak awal. Kemarahan sesudahnya. Sekarang dia sudah begitu tinggi, dia pikir dia bisa dengan mudah menghancurkan Wu Yun. Dia membangun jalan kematian untuk dirinya sendiri selangkah demi selangkah. Bahkan tidak sekedar membangunnya, dia juga bergerak selangkah demi selangkah. Tentu saja, meskipun dia mewaspadai Wu Yun dari awal sampai akhir. Faktanya, hal itu tidak bisa mengubah hasil akhir. Ini mungkin membuat prosesnya menjadi sulit, rumit, dan panjang. Namun akibat akhir dari kematian, kemungkinan besar, tidak dapat dihindari. Namun meski begitu, jika benar-benar konfrontasi langsung, Sound Mute yang terintegrasi dengan kekuatan mutiara naga langit sebenarnya tidak semudah itu untuk dihadapi. Oleh karena itu, keadaan Tao Yinfu saat ini sebenarnya adalah hal yang paling ingin dilihat Wu Yun. Semakin pihak lain menganggap entengnya, semakin arogan jadinya. Wu Yun menjadi lebih santai. Selain itu, Wu Yun, yang melihat sekilas perubahan mentalitas Tao Yinfu, dengan cepat memikirkan berbagai cara untuk membunuh musuh dengan mudah. Faktanya, ini juga merupakan metode lama. Itu hanya untuk memancing musuh dalam-dalam dan kemudian melakukan serangan balik secara tiba-tiba. Ini adalah rencana yang sangat sederhana, bahkan bodoh. Selama lawan memiliki sedikit otak, strategi ini tidak mungkin mencapai tingkat penyelesaian yang baik. Tetapi pada saat ini, penganut Tao Yinfu perlahan-lahan kehilangan dirinya. Wu Yun menyimpulkan bahwa selama dia melakukannya lagi, dia akan tertipu sepenuhnya. Tentu saja, karena kita sudah mempersiapkan pertunjukannya, mengapa tidak melakukannya secara lebih lengkap? Batuk, batuk, tiba-tiba terdengar beberapa batuk lemah.
Itu Wu Yun. Wu Yun, yang tadi baik-baik saja, tiba-tiba menutupi dadanya dan terbatuk. Dan wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat. Bahkan saat batuk, darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Adegan itu sangat nyata dan menipu semua orang yang hadir. Tentu saja, ini juga termasuk penganut Tao Yin Huan. Wu Yun tiba-tiba terbatuk. Jejak kewaspadaan terakhir yang dia miliki telah hilang sepenuhnya. Kamu tidak terkalahkan, aku akan membunuhmu hari ini. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Tao Yinfu saat ini. Hahaha, kamu bajingan, aku pikir kamu benar-benar mampu. Tentu saja, kamu benar. Sepertinya hanya kebetulan kamu menghancurkan Seng Wuzong beberapa hari yang lalu. Ayolah, Tianyin. Zhong Sanyei, apa yang terjadi? Tahukah kamu konsekuensinya? Kamu menyerangku begitu keras dan berpura-pura baik-baik saja. Aku hampir membiarkanmu membodohiku. Sekarang, kamu tidak bisa menahannya lagi, bukan? Haha, jika itu masalahnya, maka kamu mati saja. Itu dianggap hal yang baik, kamu menghancurkan Sekte Sengwu dan mengambil Tianlongzu mereka. Jadi hari ini, kamu adalah anak laki-laki yang memberikan harta itu, Tianlongzu dari Seng Wuzong, itu adalah suaraku itu dibungkam. Cici Wai Wai, penganut Tao Yin Huan tertawa liar dan berteriak. Penuh kegembiraan dan kegembiraan. Dan saat suaranya turun, dia meraung lagi. Suara gila menghancurkan langit. Gerakan yang sama, kekuatan yang sama. Dalam keadaan normal, Wu Yun sebenarnya bisa menangani gerakan ini dengan tenang. Namun karena saat ini hanya sekedar pertunjukan, maka ia pasti tidak sanggup menanggungnya. Ledakan. Wu Yun terlempar lagi. Kali ini, seteguk darah muncrat dari mulutnya. Bahkan setelah Wu Yun mendarat, dia berpura-pura terhuyung selusin langkah, dan kemudian berseru dengan sangat lemah dan pura-pura panik. Sial, serangan yang sangat kuat. Mutiara naga benar-benar memberimu kekuatan yang begitu kuat. Setelah mengatakan itu, Wu Yun mengabaikan segalanya dan hanya menghindar dan melarikan diri ke kejauhan. Seluruh rangkaian gerakannya mulus dan mulus, tanpa ada kekurangan yang terlihat. Haha, mau lari. Mimpi musim semi dan musim gugurmu. Tao Yinfu berteriak penuh semangat, dan kemudian tubuhnya juga berubah menjadi aliran cahaya, dan tanpa ragu-ragu, dia mengejar Wu Yun. Bab 2302 Kematian Tragis. Melihat Tao Yinfu telah jatuh ke dalam perangkap, dia mengejarnya. Wu Yun diam-diam senang. Sepanjang perjalanan, dia juga menghitung jarak. Kini, jarak dari alam saja tidak cukup. Salah satu alasan mengapa dia melakukan ini adalah dengan sengaja menurunkan amarahnya dan membuat penganut Tao-Tao menjadi sombong dan ceroboh. Kedua, dia juga ingin menyingkirkan anggota Sekte Tianyin lainnya. Lagi pula, dia akan langsung memindahkan artefak suci itu nanti. Bunuh dengan satu gerakan. Dengan begitu mudah dan cepat. Selamatkan diri Anda dari masalah. Oleh karena itu, dia harus menyingkirkan murid Sekte Tianyin di belakangnya. Tentu saja tidak harus terlalu jauh. Jika Anda bisa mencapai pembunuhan instan dengan satu gerakan, dia hanya perlu menghindari terlihat oleh murid Sekte Tianyin ketika dia melakukannya. Adapun apakah mereka dapat melihatnya setelah membunuhnya, itu tidak masalah lagi. Di belakang, murid dari Sekte Tianyin juga mengikuti di belakang. Namun kecepatan mereka kurang, jadi wajar saja mereka tidak bisa mengikuti terlalu dekat. Dalam sekejap mata, puluhan napas telah berlalu. Jangan meremehkan waktu yang dibutuhkan untuk beberapa lusin napas saja. Mengingat kecepatan Wu Yun dan Tao Yinfu, lusinan napas sudah cukup bagi mereka untuk berlari jauh dan untuk sementara menyingkirkan murid-murid Sekte Tianyin di belakang mereka. Selama pelarian ini, Wu Yun juga mencoba melihat apakah dia bisa sama dengan penganut Tao Yin Huang. Gabungkan mutiara naga langit di cincin penyimpanannya dengan dirinya sendiri. Mencoba menggunakan ini untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Tapi itu tidak berhasil. Dia tidak dapat berkomunikasi secara sempurna dengan Tianlongzu, mungkin karena teknik dan metode budidaya yang berbeda dari para pembudidaya Tianlongxing. Tapi Wu Yun tidak terlalu memikirkannya. Haha, waktunya hampir tiba. Segera, Wu Yun berbisik diam-diam. Pada saat yang hampir bersamaan ketika kata-katanya jatuh, Wu Yun tiba-tiba terhuyung di udara,
dan kemudian dengan cepat jatuh menuju kedalaman hutan pegunungan di bawah dalam garis yang hampir lurus. Haha, bocah nakal, akhirnya aku tidak bisa lari lagi. Pendeta Tao Yinfu, yang mengejarnya, melihat Wu Yun tiba-tiba tersandung, dan kemudian dengan cepat jatuh ke bawah. Tidak ada keraguan sama sekali, dan saya sangat gembira. Tanpa ragu-ragu, dia mengubah arah dan langsung mengejar tempat Wu Yun jatuh. Pendeta Tao Yinfu, yang terjatuh dengan cepat, segera melihat Wu Yun di tempat terbuka di hutan. Benar saja, Wu Yun tidak berlari lagi, dia berdiri di sana, wajahnya tampak sedikit pucat. Dadanya naik turun, dan napasnya sedikit tidak stabil. Dia sedang menatap Tao Yinfu, dengan sedikit ketakutan di matanya. Pemandangan seperti itu membuat penganut Tao Yinfu semakin tidak berdaya. Di matanya, Wu Yun saat ini seharusnya mengalami cedera, dan luka internalnya semakin serius. Ia tidak dapat berjalan lagi, dan tidak mungkin memiliki kekuatan serangan yang besar. Hahaha, pergilah ke neraka, bajingan kecil. Mutiara naga adalah milikku. Sambil tertawa liar, Tao Yinfu mengayunkan tinjunya ke bawah. Mungkin karena dia sudah mengira Wu Yun tidak memiliki banyak kemampuan menyerang, dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dan dalam keadaan ini, jika dia menyerang Wu Yun, pada dasarnya dia mencari kematian. Dia bisa melihat Tao Yinfu semakin dekat dengannya. Kepucatan asli di wajah Wu Yun menghilang seketika. Dan ketakutan yang semula ada seketika berubah menjadi cibiran acuh tak acuh. Harus dikatakan bahwa Yin Huang Tao ini layak menjadi pemimpin sekte Tianjin. Bahkan di dalam hatinya, dia telah memutuskan bahwa Wu Yun tidak lagi memiliki banyak kemampuan untuk melawan. Tapi ketika dia melihat perubahan ekspresi Wu Yun yang tiba-tiba, dia masih terkejut. Dia bereaksi secara tidak sadar, takut akan terjadi penipuan. Secara naluriah, saya ingin menarik diri dan menyerang lagi. Namun pada akhirnya dia terlambat. Jika dia menganggapnya serius sejak awal, mungkin, dengan bantuan bola naga, dia akan mampu memaksa Wu Yun ke titik di mana sangat sulit untuk menolaknya. Tapi dia tidak melakukannya. Sejak dia membenci Wu Yun, semua yang akan terjadi saat ini sudah ditakdirkan. Berdengung. Suara mendengung yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Ini adalah suara yang mendekati ledakan sonik karena kekuatannya terlalu kuat dan dimuntahkan dengan cepat. Kapal suci. Bayangan Valkyrie. Cara membunuh, pedang untuk membunuh. Ditambah dengan keterampilan bela diri Dao membunuh kedua Wu Yun, membunuh naga gila. Semua kekuatan terakumulasi dan tiba-tiba meledak. Bagaimana mungkin Yin Fu Tao di negara bagian ini mampu melawan kekuatan saat ini? Ah! Seruan ketakutan keluar dari mulut Tao Yin Fu. Wu Yun dapat melihat di mata Wu Yun bahwa Tao Yin Fu menggunakan segala macam metode untuk melakukan perlawanan terakhir. Dia mengumpulkan perisai ilahi yang kuat. Dia terus bergerak di udara, berusaha menghindari serangan Wu Yun. Tapi apapun yang dia lakukan, semuanya sia-sia. Boom! Terdengar suara keras. Serangan naga pembunuh Wu Yun membombardir perisai ilahi yang dipadatkan oleh Tao Yin Fu. Perisai ilahi hancur seketika. Ah! Jangan bunuh aku, hentikan, hentikan. Segera setelah itu, teriakan Tao Yin Fu dan permintaan belas kasihannya yang mendesak terdengar. Namun, permohonan belas kasihannya belum selesai. Dia tidak pernah bisa menyelesaikan kalimatnya. Tubuh Tao Yin Fu masih melayang di udara. Namun saat ini, dia tidak lagi aktif melayang di udara. Pedang pembunuh Wu Yun menembus tenggorokannya. Menggunakan pedang panjang Wu Yun sebagai titik tumpu untuk menopang tenggorokannya yang tertusuk, dia mampu bertahan di udara. Dia tidak meronta, dan dia tidak bisa meronta lagi. Hanya ada suara gemericik yang terus-menerus di tenggorokannya. Dia mungkin ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Nafas hidupnya dengan cepat hilang bersama darah yang terus mengalir keluar. Dan Wu Yun juga memiliki penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat. Dengan cepat mengambil kembali artefak suci dan kemampuan lainnya. Simpan saja pedang pembunuh itu di luar. Tapi itu juga pada saat Wu Yun mengambil senjata suci itu kembali ke dalam ring penyimpanan. Dari belakang, kerumunan besar datang dengan tergesa-gesa. Mengenai siapa orang-orang ini, tidak perlu dijelaskan. Selain murid sekte Tianjin,
Siapa lagi yang bisa melakukannya? Mereka merasakan aura pertempuran di sini, dan jatuh dari langit menuju pegunungan dan hutan di bawah. Namun mereka mungkin masih memikirkannya saat ini. Adegan di mana Wu Yun meninggal secara tragis di tangan pemimpin sekte mereka. Bab 2303 Tugas Pertama. Lagi pula, ketika Wu Yun melarikan diri, dia jelas-jelas berada dalam posisi yang tidak diuntungkan. Namun, saat mereka jatuh ke dalam hutan satu demi satu, ketika mereka menusukkan pedang Wu Yun ke langit, menusuk tenggorokan Tao Yinfu, dan mengangkatnya ke udara, mereka melihat pemandangan di depan mereka. Semua orang tercengang. Tidak ada yang berbicara. Semua matanya selebar lonceng tembaga. Hal yang paling menakutkan adalah Wu Yun masih belum terluka. Sepertinya pemimpin sekte mereka terbunuh seketika dengan satu gerakan. Meski aku melihatnya dengan mataku sendiri, aku masih tidak percaya. Mereka tidak percaya bagaimana Wu Yun melakukannya. Bagaimanapun, ini adalah Yinfu Tao yang telah menyatu dengan mutiara naga langit. Ini adalah eksistensi super yang telah melampaui alam dewa surgawi dan sebanding dengan alam suan-suan. Dia benar-benar dibunuh seketika oleh Wu Yun dengan satu gerakan. Tetapi jika ini masalahnya, lalu apa alasan Wu Yun ditekan berkali-kali sebelumnya dan melarikan diri ketakutan? Apa yang terjadi dengan semua ini? Ledakan. Sementara mereka kebingungan. Terjadi ledakan. Wu Yun mengayunkan pedang panjang di tangannya dan melemparkan tubuh Tao Yinfu ke depan murid sekte Tianyin yang kebingungan. Para murid melihat tubuh master sekte mereka berguling ke arah mereka. Semuanya berteriak ketakutan. Namun, tidak ada yang berani melangkah maju untuk memeriksanya. Faktanya, setelah mata mereka melirik sekilas pada Tao Yinfu, mereka dengan cepat tertuju pada Wu Yun. Ketakutan menjadi satu-satunya pikiran di hati mereka. Mereka tidak bergerak, begitu pula Wu Yun. Wu Yun baru saja mengeluarkan sehelai sutra dari cincin penyimpanan dan perlahan-lahan menyeka noda darah pada pedang pembunuh itu. Pernyataan yang meremehkan seperti itu benar-benar mengalahkan garis pertahanan terakhir di hati semua murid sekte Tianyin. Lari, sekte Tianyin sudah pergi, pemimpin sekte sudah mati, sekte Tianyin sudah pergi. Saya tidak tahu siapa yang berteriak ini. Selanjutnya, kerumunan di sekitar mereka melonjak. Itu persis sama dengan momen ketika para murid sekte Sengwu melihat kematian leluhur mereka. Tidak ada yang tinggal, dan tidak ada yang kembali ke klan. Semua orang melarikan diri ke sekeliling. Dari mulutnya, tangisan ketakutan terus berdatangan. Wu Yun mencibir dengan acuh tak acuh. Tapi dia tidak menghentikan orang-orang yang melarikan diri. Hanya melihat orang-orang ini melarikan diri, dia berbisik ringan, "Saya tidak bermaksud menghancurkan sekte Tianyin Anda, tetapi Anda sangat jahat. Itu hanya mutiara Tianlong, jadi mengapa repot-repot memberikannya kepada saya? Mengapa repot-repot? Hancurkan seluruh sekte." Setelah mengatakan ini, Wu Yun membungkuk dan pertama-tama melepas cincin penyimpanan Tao Yin Huang. Kemudian, dia pergi untuk memeriksa tubuhnya. Dia menyatu dengan mutiara naga, jadi mutiara naga pasti ada di tubuhnya. Jika Wu Yun ingin mendapatkan Dragon Ball, dia harus memeriksanya terlebih dahulu. Benar saja, kekuatan Wu Yun perlahan menyerbu. Segera, di dantian Tao Yinfu, dia melihat manik bersinar yang persis sama dengan manik naga langit di cincin penyimpanannya. Setengah ukuran kepalan tangan, biru muda, jernih. "Aku menemukanmu." Wu Yun berbisik diam-diam, lalu dengan lembut menepuk dantian Tao Yinfu dengan telapak tangan kanannya. Kekuatan ilahi melonjak, dan kekuatan isap perlahan muncul. Di bawah tarikan kekuatan hisap ini, mutiara Tianlong yang tinggal di tubuh Yinfu Tao sepertinya dipandu. Tidak butuh waktu lama sebelum Wu Yun menyedotnya keluar. Sambil memegangnya di tangannya, Wu Yun melihatnya. Dia mengeluarkan bola naga langit lainnya dari cincin penyimpanan dan melihatnya. Keduanya tampak persis sama, namun tampaknya tidak sama. Setelah hanya menonton sebentar, Wu Yun tidak melihat alasan apapun. "Untungnya, saya berhenti menontonnya. Ketika ke-18 bola naga langit ditemukan, kami akan melakukan penelitian mendetail. Mari kita lihat apakah 18 bola naga langit yang dikumpulkan ini benar-benar dapat memadatkan terowongan ruang dan waktu menuju dunia luar."
Namun, Wu Yun juga penuh keraguan tentang dunia luar bumi ini. Dia tidak tahu di mana letak dunia luar bumi. Sebelumnya, dia mengira dunia luar bumi ini benar-benar melampaui dunia yang pernah dia lihat. Namun seiring semakin banyak orang yang berhubungan dengan Tianlong Star, dia telah mendengar orang-orang menyebutkan lebih dari sekali bahwa dunia asalnya sepertinya juga disebut dunia luar. Jadi, apakah dunia luar adalah dunia tempat dia tinggal? Mungkin, dunia tempat dia berada sebenarnya hanyalah sebuah dunia kecil milik dunia luar bumi, dan seluruh dunia luar bumi sebenarnya sangat luas dan luas. Jadi, semua yang kita hadapi saat ini sebenarnya hanyalah puncak gunung es di alam semesta dan dunia abadi. Namun, keraguan tetaplah keraguan. Wu Yun baru saja mendapat ide seperti itu terlintas di benaknya. Hal-hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dia sentuh sekarang. Pada tahap ini, tugas terpentingnya adalah meningkatkan kekuatannya, menjadi lebih kuat, dan melacak jejak tuannya secepat mungkin. Omong-omong, sejak terakhir kali tuannya datang untuk menyelamatkan, dia kemudian berkata ingin pergi dari sini. Wu Yun merasa bahwa misteri seluruh masalah ini semakin besar. Keraguan awal tidak terselesaikan. Namun keraguan yang lebih besar pun muncul. Keraguan awal adalah mengapa tuannya harus masuk dan siapa yang berada di balik layar. Dan apa sebenarnya yang disebut roda nasib. Juga, 9 sarkofagus itu. Dan nenek moyang dari sekte penjinak binatang di sarkofagus. Apa yang terjadi dengan semua ini? Namun kini keraguan yang lebih besar adalah siapakah orang yang merenggut tuannya, apakah dialah yang mengendalikan roda takdir? Apakah dia, leluhur dari sekte mastering binatang dan yang lainnya berada di jalur yang sama, atau apakah mereka musuh? Dan kemana tuannya dibawa? Segala macam keraguan menjadi rumit tanpa henti. Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa sakit kepala. Wu Yun menggelengkan kepalanya, menyingkirkan semua keraguan yang tidak masuk akal ini. Tenangkan pikiran Anda dan tarik napas dalam-dalam beberapa kali. Wu Yun mulai tenang. Matanya juga tertuju pada cincin penyimpanan Tao Yinfu di tangannya. Sebelumnya, saya melewati rumah harta karun Seng Wuzong, yang membantu saya meningkatkan kultivasi saya hingga hampir mencapai tingkat yang tinggi. Jadi kali ini, jika saya melewati rumah harta karun Sekte Tianyin, apakah saya masih akan mendapatkan keuntungan yang sama? Saat dia berbisik, mata Wu Yun sedikit menggelap. Kesadarannya juga perlahan-lahan menyerbu cincin penyimpanan di tangannya. Bab 2304 sedikit kecewa. Namun, Yinfu Tao ini adalah kepala dari Sekte Tianyin. Sekte Tianyin juga lebih kuat dari Seng Wuzong dalam hal kekuatan secara keseluruhan. Namun cincin penyimpanan dari Tao Yinfu ini membuat Wu Yun sangat kecewa. Bukan berarti tidak ada harta karun. Hanya saja benda di dalamnya bukanlah sesuatu yang bisa digunakan Wu Yun. Semuanya adalah harta budidaya eksklusif untuk pembudidaya Tianlongsing dan tidak memiliki peluang bersamanya. Ada beberapa artefak di dalamnya. Jika ini terjadi sebelumnya, Wu Yun bahkan akan terkejut. Kemudian dia dengan rakus mengumpulkan semua artefak tersebut. Tapi sekarang, dia tidak lagi membutuhkan banyak artefak. Setelah memiliki pedang pembunuh, dia bahkan jarang menggunakan dis bintang domain bela diri di cincin penyimpanannya. Tentu saja, artefak bintang naga langit ini tidak disukainya. Namun meskipun demikian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, para pembudidaya bintang Tianlong sendiri sepertinya tidak terlalu suka menggunakan artefak. Dari Yuan Feng pada awalnya, hingga leluhur Seng Wuzong kemudian, dan kemudian hingga Tao Yin Huan. Mereka semua menggunakan tangan kosong, dan tidak ada satupun yang menggunakan artefak apapun. Tapi Wu Yun tidak repot-repot memikirkan hal-hal ini. Bukan urusanku apakah kamu menggunakannya atau tidak. Dia berbisik dengan nada menghina, terbang, dan bergegas menuju Sekte Tianyin. Dia tidak membuang cincin penyimpanan di tangannya. Meskipun tidak ada yang perlu diperhatikan di dalamnya. Tapi yang akan dia tuju sekarang adalah paviliun harta karun Sekte Tianyin. Itu sama dengan paviliun harta karun Seng Wuzong sebelumnya. Kalau ada sesuatu seperti penghalang atau batasan yang menghalanginya, sebaiknya cari tahu apakah ada kunci yang bisa dibuka langsung di ring penyimpanan ini. Tidak lama kemudian, mereka kembali ke markas besar Sekte Tianyin.
Tidak ada bedanya dengan Seng Wuzong sebelumnya. Mungkin kurang dari setengah jam yang lalu. Sekte Tianyin ini masih sangat ramai dan ramai dikunjungi orang. Namun setelah beberapa saat, Sekte Tianyin saat ini benar-benar mati, dan tidak ada satu orang pun yang masih hidup. Mereka yang selamat semuanya melarikan diri. Meski semua ini disebabkan oleh Wu Yun. Namun pada hakikat, merekalah yang harus disalahkan. Wu Yun melayang di kehampaan dan melirik ke seluruh Sekte Tianyin di bawah. Mulut besar menentukan arah dan lokasi paviliun harta karun. Ia langsung terbang. Dia sebenarnya menemukan rumah harta karun itu secara langsung. Namun, paviliun harta karun Sekte Tianyin tidak terlalu ketat. Hanya ada gerbang batu yang menghalanginya. Di luar gerbang batu, tidak ada segel atau batasan. Wu Yun tersenyum acuh tak acuh, lalu melemparkan cincin penyimpanan di tangannya ke tanah. Lalu dia mengulurkan tangannya ke depan dan mendorong dengan kuat. Terdengar suara gemuruh, dan pintu batu paviliun harta karun dibuka. Wu Yun tidak menunda atau berhenti, dan dengan cepat mulai mencari di rumah harta karun. Bukannya aku sedang terburu-buru melakukan apapun. Tapi Wu Yun tahu bahwa segera, berita bahwa Sekte Tianyin dihancurkan olehnya pasti akan mengguncang seluruh wilayah alam dewa pertama lagi. Faktanya, itu hanya akan lebih dahsyat daripada keterkejutan saat Seng Wuzong dimusnahkan terakhir kali. Secara alami, hal ini juga akan menarik banyak orang serakah untuk datang ke Sekte Tianyin untuk merebut harta karun itu. Tentu saja Wu Yun tidak takut pada orang-orang ini. Bahkan, sebentar lagi, dia harus mengunjungi 16 sekte yang tersisa. Dapatkan kembali semua bola naga langit mereka. Dia ingin pergi sebelum semua orang datang, tapi dia tidak ingin menimbulkan masalah. Namun, Sekte Tianyin ini dikatakan lebih kuat dari Seng Wuzong. Tapi rumah harta karun mereka jauh lebih kaya dibandingkan cadangan Seng Wuzong. Namun, ini hanya untuk Wu Yun pribadi. Adapun para pembudidaya bintang Tianlong, tidak diketahui apakah Sekte Tianyin memiliki lebih banyak cadangan harta karun. Bagaimanapun, itu semua adalah hal yang tidak bisa digunakan Wu Yun. Yang digunakan Wu Yun sebagai perbandingan adalah batu merah tua itu. Setelah mengobrak-abrik seluruh paviliun harta karun Sekte Tianyin, saya juga menemukan beberapa batu berwarna merah tua. Tapi dari segi kuantitas, memang terlalu kecil. Sebelumnya di Seng Wuzong, ada lebih dari 600 yuan langsung di sakunya. Tetapi saat ini, yang dia temukan hanya sekitar 50 yuan. Saya merasa tidak berdaya. Rumah harta karun Sekte Tianyin yang megah sebenarnya hanya memiliki lebih dari 50 batu merah tua untuk digunakan. Namun apapun yang terjadi, ini bukanlah perjalanan yang sia-sia. Saya mendapatkan Dragon Ball, dan mendapat lebih dari 50 batu merah tua sebagai tambahan. Jika Anda menyempurnakannya dengan cukup, seharusnya tidak ada banyak masalah jika Anda meningkatkan kebudidaya tingkat pertama. Untuk menghindari kehilangan apapun, Wu Yun dengan hati-hati mencari di seluruh paviliun harta karun sebelum pergi. Pastinya tidak ada lagi yang layak dibeli. Berbalik dan pergi. Segera, ia menghilang di langit di atas Sekte Tianyin. Namun, hal itu tidak sesuai dengan harapannya. Sebelum dia terbang tinggi ke langit dan pergi, dia melihat banyak aura acak, kuat atau lemah melonjak dari mana-mana di sekitarnya. Orang-orang ini, beritanya menyebar sangat cepat, tetapi kecepatan aksi mereka benar-benar tidak lambat. Haha, mereka juga berani. Bukankah mereka takut aku akan menunggu mereka di sini dan membunuh mereka satu persatu? Jauh di langit, Wu Yun berbisik diam-diam. Tapi itu hanya pembicaraan. Dia tidak berniat terlibat dalam pertarungan yang membosankan dan tidak berarti dengan orang-orang ini. Segera, ia menghilang ke kejauhan langit. Target selanjutnya adalah salah satu dari 16 sekte yang tersisa. Hanya saja saya belum menentukan pilihan. Sebab, kami masih harus menunggu. Dia harus mencari tempat untuk memurnikan dan menyerap lebih dari 50 batu merah tua di tangannya terlebih dahulu, sehingga tingkat budidayanya bisa naik ke tingkat lain, dan kemudian dia bisa membuat rencana tindakan. Bagaimanapun, di wilayah alam ilahi pertama ini, pada dasarnya ia tak terkalahkan. Tidak ada bedanya apakah Anda pergi lebih awal atau terlambat. Namun, bagi Wu Yun sekarang, itu mudah. Tapi bagi 16 sekte yang tersisa,
Itu adalah mimpi buruk di dalam mimpi buruk. Bab 2305 Luo yang cerdas. Meskipun Wu Yun hanya mengambil tindakan terhadap Sekte Sengwu dan Tianyin, mereka tidak merilis berita apapun yang relevan, mengatakan bahwa mereka akan terus menangani 16 sekte yang tersisa. Tapi siapapun yang punya otak pasti bisa menebaknya. Dari berbagai rumor sebelumnya, berbagai tingkah laku Wu Yun hingga saat ini tidak diragukan lagi telah terbukti secara menyeluruh bahwa dialah yang mengoleksi bola naga. Sekarang, mutiara Tianlong dari Sekte Sengwu dan Tianyin telah berada di tangan Wu Yun. Kemudian, giliran Tianlongzu di antara 16 sekte yang tersisa. Wu Yun membutuhkan waktu untuk berlatih menyembunyikan, memurnikan, dan menyerap batu merah tua itu. Ke-16 sekte ini diberi sedikit ruang untuk bernafas dan berdiskusi. Namun tidak satupun dari mereka yang berani mengendur. Karena tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana Wu Yun akan menyerang sekte mereka selanjutnya. Meskipun mereka belum menghadapi Wu Yun secara langsung, namun dari nasib sekte Sengwu Zong dan Tianyin, mereka sudah bisa membayangkan nasibnya sendiri. 16 pemimpin sekte ini, serta berbagai pejabat tingkat tinggi, segera berkumpul. Ini adalah diskusi massal yang diprakarsai oleh Luo Wuyang, pemimpin sekte Luo Shui. Lokasi kelompok pedagang ini tentu saja adalah aula Dewan Sekte Luo Shui. Mereka mulai berdiskusi bagaimana menghadapi Wu Yun selanjutnya. Bahkan beberapa kekuatan di kedua sisi yang biasanya penuh prasangka dan kebencian mengesampingkan dendam mereka dan berkumpul di Sekte Luo Shui untuk mendiskusikan rencana. Di parlemen, banyak orang yang mengemukakan berbagai pendapat dan cara. Begitu pula dengan tim gabungan yang diberangkatkan untuk berinisiatif mencari Wu Yun. Contoh lainnya adalah memperkuat pertahanan sekte secara maksimal, dan pada saat yang sama, pemimpin sekte bertanggung jawab dan bola naga langit tidak pernah tersisa. Selain itu, orang-orang dari setiap sekte harus kembali ke tempat leluhurnya atau tempat pelatihan istana bawah tanah untuk mencari dan melihat apakah leluhur sekte mereka masih ada. Bisakah Anda menjadi seperti Sengwu Zong dan tiba-tiba leluhur muncul? Del. Segala macam metode dan rencana aneh muncul satu demi satu. Namun tidak ada rencana yang dapat disetujui dan dilaksanakan oleh semua orang. Belum lagi yang lainnya, langsung saja kita bahas cara mencari nenek moyang, di mana bisa menemukannya. Apakah menurut Anda nenek moyangnya adalah bawang putih dan ada kehidupan di dalam tanah? Selain itu, nenek moyang Sengwu Zong masih terbunuh. Beberapa orang bahkan mengusulkan rencana untuk menyerah secara sukarela dengan harapan Wu Yun akan menunjukkan kebaikannya, dan seterusnya. Namun tidak ada keraguan bahwa hal ini bahkan lebih tidak dapat diterima. Tidak peduli betapa takutnya mereka masih merupakan kekuatan sekte terbesar di wilayah alam dewa pertama. Jika kita menemui musuh secara terpisah, mungkin ada beberapa sekte yang tidak berpikiran kuat, rakus hidup dan takut mati, serta merendahkan diri untuk memohon ampun. Tapi sekarang semua sekte mereka berkumpul. Siapa yang bersedia menjadi orang lemah pertama ketika tidak ada yang mengambil sikap? Tidak ada seorang pun yang menginginkan hal itu. Diskusi datang dan pergi, dan sepanjang sore berlalu. Melihatnya, hari terus berlalu. Meski Wu Yun masih belum muncul. Tapi setiap orang memiliki perasaan bawah sadar bahwa Wu Yun akan mengambil tindakan. Ada ketegangan di hati setiap orang. Mereka semua ingin mendiskusikan hasil dengan cepat, namun semakin cemas mereka, semakin sedikit solusi yang bisa mereka temukan. Mereka sebenarnya memikirkan ide yang bagus. Jika mereka semua berkumpul di sekte yang sama. Bahkan jika Wu Yun datang, tidak peduli seberapa kuat Wu Yun, tidak mungkin bagi mereka untuk mengambil mutiara naga dengan aman di bawah pengepungan mereka semua. Tapi siapa yang tahu sekte mana yang akan diserang Wu Yun lebih dulu? Dan sekte mana yang perlu mereka kumpulkan untuk dijaga? Jika posisi yang mereka semua pegang adalah sekte Luo Yun, dan yang akan diambil Wu Yun adalah sekte Lianqi. Bukankah itu setara dengan menyerahkan sekte kolam teratai ke tangan Wu Yun? Bahkan pemimpin sekte kolam teratai akan membawa mutiara naga langit bersamanya ketika dia datang untuk membela sekte Luo Yun. Tetapi bahkan jika Wu Yun tidak mendapatkan mutiara naga langit, bukankah dia akan menghancurkan sekte kolam teratai mereka? Kalau begitu,
Meski Mutiara Naga diselamatkan, apa gunanya? Selain itu, tidak ada yang ingin semua orang pergi ke sekte mereka sendiri sebagai benteng, tetapi siapa yang bersedia menjaga sekte lain sambil meninggalkan sekte mereka sendiri? Oleh karena itu, metode yang tampaknya dapat dilakukan ini sebenarnya tidak membuahkan hasil. Hari mulai gelap. Para pejabat senior dari 16 sekte ini menjadi semakin gugup. Bahkan lambat laun, beberapa orang mulai tidak mampu bertahan dan ingin mengusulkan apakah mereka memang perlu menyerah. Namun, pada saat itulah semua orang diliputi ketakutan dan ketidakpastian. Namun ada orang lain yang mengusulkan rencana baru. Namun, ini dikatakan sebagai rencana baru, namun kenyataannya, ini merupakan versi yang disempurnakan dan diperluas dari rencana yang ada sekarang. Dan rencana ini dengan cepat disetujui oleh semua orang yang hadir. Jadi rencana macam apa yang sebenarnya bisa membuat 16 pemimpin sekte ini, yang semuanya punya ide sendiri-sendiri, mengangguk setuju. Ternyata inilah rencana yang diajukan oleh pembawa acara pertemuan tersebut, Luo Wuyang, pemimpin sekte Luo Shui. Luo Wuyang berkata, karena tidak ada yang tahu sekte mana yang akan diserang Wu Yun. Dan jika kita tidak tahu sekte mana yang harus kita ikuti, mengapa tidak menyerang terlebih dahulu dan berbalik melawan musuh? Kami tidak akan melakukannya. Tunggu, saat dia datang, kami akan langsung bertarung dengannya. Ya, kami mengambil inisiatif untuk meminta pertarungan. Melihat semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian, Luo Wuyang berkata dengan nada serius. Kemudian dia melanjutkan, kami secara langsung memberitahu dunia bahwa atas nama sekte Luo Sui kami akan melawan Wu Yun. Kalau begitu, kami akan. Setelah Luo Wuyang menjelaskan detail seluruh rencana secara detail lagi, semua orang yang hadir memandang Luo Wuyang dengan sangat iri, dan mata mereka penuh kekaguman. Beberapa orang bahkan memberi Luo Wuyang nama baru di hati mereka, Luo Da Smart. Tentu saja, pada hari-hari biasa, mereka tidak akan begitu mengagumi Luo Wuyang. Namun, rencana yang diajukan oleh Luo Wuyang saat ini benar-benar membawa mereka ke titik kelahiran kembali ketika mereka tidak melihat jalan keluar. Kakak Luo benar-benar pintar. Rencana ini benar-benar brilian. Ya, aku tidak percaya padamu, jika kamu mengambil inisiatif untuk meminta perlawanan, Wu Yun bisa datang. Haha, dia pasti akan datang. Pria seperti dia sombong, memiliki mata setinggi langit, dan menganggap dirinya tak terkalahkan. Dia pasti akan menerima ajakanmu untuk bertarung. Jika saatnya tiba, aku akan meminta pertarungan atas nama Luo Sui Mu Sekte, dan kami akan melakukannya secara rahasia. Hehehehe. Semua orang mengatakan sesuatu, dan di akhir kalimat, terdengar tawa yang menyeramkan dan kejam di seluruh aula parlemen. Tampaknya mereka benar-benar mampu melakukan comeback. Sungguh sekelompok orang pintar. Bab 2306 Berita tentang Sekte Luo Shui. Tempat lain, di pegunungan tidak terlalu jauh dari markas besar Sekte Tianyin. Wu Yun sedang duduk bersila dalam meditasi, dengan cepat menyerap energi ilahi dari sekitar 50 batu merah tua yang telah dia kumpulkan. Waktu berlalu menit demi menit. Sekte Luo Shui juga dengan cepat mengambil tindakan. Ini tidak akan memakan waktu lama. Berita tersebut menyebar dengan cepat di wilayah pinggiran yang berpusat di Sekte Luo Shui. Itu adalah berita tentang Luo Wuyang, pemimpin Sekte Luo Shui, yang berinisiatif meminta Wu Yun bertarung. Tentu saja, Luo Wuyang sedang mengobrol di sini, dan Luo Li banyak berbicara, segala macam penjelasan, semua orang ingin menjebak Wu Yun, dia harus pergi ke Sekte Luo Shui untuk berpartisipasi dalam rutinitas pertempuran. Namun, tidak peduli apa yang dikatakan Luo Wuyang. Tetapi siapapun yang punya otak akan mengetahui beberapa detail dan trik yang terlibat. Di Luo Suizong, masih banyak orang yang mengetahui siapa Luo Wuyang. Bagi yang mengetahui siapa dirinya, Luo Wuyang tidak akan mempercayai alasan bertele-tele tersebut. Pasti ada penipuan dalam hal ini. Adapun jenis penipuan apa, untuk saat ini belum ada yang tahu. Tentu saja, karena itu, bagi orang lain di wilayah alam dewa pertama, mereka sebenarnya berharap Sekte Luo Shui benar-benar dapat membunuh Wu Yun. Bagaimanapun, Wu Yun tetaplah orang luar. Dia begitu merajalela di wilayah alam dewa ini sehingga dia menghancurkan dua sekte besar berturut-turut.
Izinkan saya bertanya, selama mereka berasal dari alam dewa pertama, siapa yang tidak takut? Karena tidak ada yang benar-benar memahami Wu Yun. Mereka semua takut target Wu Yun selanjutnya adalah diri mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka tentu berharap Wu Yun dapat dibunuh oleh Luo Suizong. Adapun Wu Yun, meskipun berita tentang penunjukan Sekte Luo Shui untuk melawannya menyebar dengan sangat cepat, tetapi saat ini, Wu Yun sedang berlatih sendirian di pegunungan. Tidak berinteraksi dengan siapapun. Tentu saja, dia belum mengetahui beritanya. Beberapa jam kemudian, dia telah selesai memurnikan lebih dari 50 batu merah tua. Dan semuanya tidak di luar dugaannya. Kultivasinya memang meningkat, namun dia juga tidak diberi keajaiban. Hasil yang dia prediksi adalah peningkatan 1 tingkat. Hasil aktual yang diperoleh juga meningkat 1 tingkat. Dari alam ilahi tingkat kelima pada awalnya, ia mencapai alam ilahi tingkat ke-6. Namun untuk perbaikan hal tersebut digarap kembali pada saat ini. Wu Yun tidak memiliki perasaan yang jelas apakah kekuatan tempurnya meningkat atau tidak. Dia masih hanya bisa merasakan bahwa di alam para dewa, dia pasti tak terkalahkan. Namun masih belum ada kepercayaan diri untuk melawan alam Poksuan yang berada di luar alam dewa surgawi. Meskipun sebelum dia dipromosikan, dia telah membunuh Tao Yinfu dalam sekejap, mengandalkan Tian Longzu untuk secara paksa meningkatkan budidayanya ke alam Poksuan. Tapi itu adalah promosi yang dipaksakan. Faktanya, apakah Tao Yinfu benar-benar memiliki kekuatan tempur dari alam mendalam? Wu Yun juga tidak yakin. Apalagi Wu Yun juga memiliki unsur serangan diam-diam dan memanfaatkan saat itu. Oleh karena itu, kini Wu Yun hanya bisa merasakan kekuatan tempurnya lebih kuat. Namun masih belum diketahui seberapa kuat dia, dan apakah dia bisa bertarung langsung dengan praktisi alam Suan-Suan. Sesuaikan sedikit napas Anda dan gerakan otot dan tulang Anda. Dia berdiri dan melihat sekeliling, sudah waktunya mempersiapkan langkah selanjutnya. Sebelumnya, Wu Yun bertanya kepada Yi Ming tentang pembagian kekuatan di wilayah alam dewa. Ketahui kekuatan sekte mana yang paling dekat dengan sekte Tianjin. Oleh karena itu, rencana selanjutnya saat ini adalah bersiap pergi ke sekte Luo Yun, yang paling dekat dengan sekte Tianjin. Setelah secara kasar memastikan lokasi Luo Yunzong, Wu Yun siap terbang ke sana. Namun saat ini, langkah Wu Yun yang hendak bergerak tiba-tiba terhenti. Segera setelah itu, dia segera menahan seluruh aura luar. Diam-diam, dia terbang dan bersembunyi di atas pohon raksasa di sampingnya. Alasan kenapa hal itu terjadi tiba-tiba adalah karena dia mendengar suara langkah kaki tidak jauh dari situ. Ada sekitar 3 atau 4 orang. Tentu saja, jika hanya itu, Wu Yun tidak akan cukup untuk menghentikannya. Yang terpenting adalah apa yang mereka katakan saat ini. Yang mereka bicarakan kira-kira adalah penunjukan Luo Wuyang dengan Wu Yun. Awalnya, Wu Yun mengira dia salah dengar. Namun saat jarak semakin dekat, Wu Yun mendengarnya dengan jelas. Jejak kecurigaan muncul di matanya. Dia berbisik diam-diam, "Luo Suizong, Luo Wuyang, dia ingin melawanku. Pertarungan hidup atau mati. Apakah kamu masih ingin melihat apakah aku berani pergi? Apa yang dia coba lakukan? Tidakkah dia tahu bahwa saya telah mengalahkan Seng Wusong berturut-turut? Bagaimana dengan 2 sekte dari sekte Tianjin? Tidak, dia harus tahu, jika tidak, tidak akan ada yang meminta saya untuk bertarung. Tapi dalam kasus ini, mungkinkah Luo Wuyang berpikir bahwa sekte Luo Shui-nya apakah akan lebih kuat dari sekte Tianjin dan sekte Sengwu? Tetapi karena keduanya adalah salah satu dari 18 kekuatan utama, mungkin saja menjadi lebih kuat, tetapi mungkin tidak mungkin menjadi lebih kuat. Jika itu masalahnya, kenapa dia memikirkan hal ini? Wu Yun tiba-tiba berubah pikiran, dan tatapan licik muncul di matanya. Dan Xiao berbisik, sepertinya mereka telah menyiapkan jebakan untukku, tinggal menungguku untuk terjun. Sekte Luo Shui, saat ini, mereka berkata ingin bertarung denganku. Haha, aku bisa, saya tidak tahu. 16 kekuatan yang tersisa telah bergabung dan telah mendiskusikan cara menghadapi saya. Saat ini, jika saya tidak pergi ke Luo Suizong tetapi beralih ke membunuh sekte lain secara langsung, saya kira saya bisa mendapatkannya benar. Tapi,
Haha. Wu Yun tidak menyelesaikan kata-katanya, tapi sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman yang tak terduga. Bab 2307 Ayo bermain denganmu. Melihat ke bawah, beberapa orang yang berbicara tanpa henti telah mencapai pohon besar tempat Wu Yun bersembunyi. Ini adalah beberapa pria paruh baya kekar. Mengenakan kulit binatang, ia terlihat kasar dan tingkat budidayanya cukup bagus. Wu Yun melompat dan berhenti di depan orang-orang ini seperti hantu. Melihat seseorang tiba-tiba menghalangi jalan mereka, orang-orang ini langsung terkejut. Terlihat hanya ada seorang pemuda di depannya, dan semua orang siap melangkah maju dan memarahinya. Tapi mereka hendak berbicara. Tapi sepertinya dia memikirkan sesuatu. Mereka menelan kata-kata yang keluar dari bibir mereka satu demi satu. Kamu, siapa kamu? Salah satu pria besar itu bertanya. Tapi meski dia tidak mengatakannya dengan jelas, sepertinya dia sudah menebak sebagian identitas Wu Yun dari matanya. Kamu tidak tahu siapa aku? Wu Yun tidak menjawab, tapi bertanya. Tapi kemudian, dia melakukan tindakan yang pasti bisa membuktikan identitasnya. Terdengar suara yang tajam. Pedang panjang berwarna putih keperakan muncul di tangan Wu Yun. Pada saat yang sama, cara membunuh yang sedingin es menyebar dengan cara yang sama. Ketika dia melihat pedang panjang berwarna putih keperakan dan kekuatan membunuh yang menusuk menyapu, mereka segera mengenali identitas Wu Yun. Meski mereka belum pernah benar-benar bertemu Wu Yun, tapi sangat jelas tentang pedang panjang di tangan Wu Yun dan metode serangannya yang benar-benar berbeda dari kultivator bintang Tianlong. Jika Anda masih tidak bisa mengenali Wu Yun seperti ini, Anda mungkin sudah gila. Namun setelah mengenali Wu Yun, mereka sempat terkejut. Reaksi pertama adalah langsung berlutut. Dia bersujud dan memohon belas kasihan, Wu Yun, itu kamu, bagaimana mungkin kamu? Kami tidak bermaksud lewat sini. Jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Kami pergi ke pegunungan untuk berburu monster. Kami tidak tahu kamu ada di sini. Bukan maksudku menyinggung, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Berbagai kata-kata memohon ampun dengan arti yang kurang lebih sama terus berdatangan. Wu Yun juga sedikit bingung, berpikir pada dirinya sendiri, apakah aku begitu menakutkan sekarang? Bukankah aku baru saja menghancurkan 2 sekte, dan hanya membunuh orang-orang berpangkat tinggi itu, dan aku tidak membunuh orang yang tidak bersalah terlalu sembarangan. Tentu saja, jika dia benar-benar mengatakannya, para pria paruh baya ini mungkin akan terkejut. Baru saja memusnahkan 2 sekte. Bukankah ini cukup menakutkan? Tentu saja, Wu Yun tidak mengatakan apa-apa, dia perlahan-lahan menarik kembali metode membunuh dan pedangnya. Lalu dia berkata dengan acuh tak acuh dan tenang, bangunlah. Aku tidak akan membunuhmu, aku bukan iblis, aku hanya butuh mutiara naga, itu tidak ada hubungannya denganmu. Selama kamu tidak main-main bersamaku. Mendengar kata-kata ini, orang-orang besar itu. Teriakan minta ampun perlahan-lahan mereda. Mereka semua menatap Wu Yun, seolah-olah mereka tidak dapat mempercayainya di dalam hati mereka. Dengan kata lain, di hati setiap orang di seluruh wilayah alam dewa pertama, Wu Yun telah lama didefinisikan sebagai pembunuh yang haus darah dan kejam. Ceritakan lagi apa yang baru saja kamu katakan tentang Sekte Luo Sui. Melihat mereka perlahan-lahan menjadi tenang, Wu Yun berbicara lagi. Setelah beberapa saat kebingungan, orang-orang ini bergegas untuk menyenangkan Wu Yun. Dia dengan cepat menjelaskan secara detail berita tentang Sekte Luo Sui. Serius, Wu Yun membenarkan. Itu benar sekali. Beraninya kamu memalsukan satu kata pun. Beberapa pria besar menjawab serempak. Oke, aku mengerti, ayo pergi. Wu Yun melambaikan tangannya dengan ringan. Lalu, dia terbang menjauh dari tempat ini. Beberapa pria bertubuh besar dibiarkan dengan wajah bingung, penuh kebingungan. Mungkin, mereka tidak percaya bahwa maniak pembunuh di dalam hati mereka akan membiarkan mereka pergi. Butuh waktu lama bagi mereka untuk menerima kenyataan ini. Pada saat yang sama, mereka secara bertahap merasa bahwa Wu Yun, maniak pembunuh yang telah menghancurkan 2 sekte besar berturut-turut dan dibicarakan oleh semua orang, ternyata tidak terlalu menakutkan. Tempat lain. Tempat yang dikunjungi Wu Yun saat ini bukanlah Sekte Luo Shui.
Karena semua orang telah memutuskan untuk pergi ke sekte Luo Shui, pasti ada penipuan. Jadi mengapa pergi? Rencana Luo Wuyang didasarkan pada dugaan Wu Yun. Kemungkinan yang paling mungkin adalah para pemimpin sekte dari 16 sekte yang tersisa mungkin akan berkumpul di sekte Luo Shui dan membawa mutiara naga langit bersama mereka. Pasang jebakan. Tinggal menunggu saat dia muncul, mereka langsung mengepungnya dan menyerangnya secara berkelompok. Dalam hal ini, jika Wu Yun masih bergegas dengan kepala tertutup, hanya dapat dikatakan bahwa otaknya tidak normal. Lagi pula, sekarang dia tidak yakin apakah dia masih bisa menang sepenuhnya melawan 16 master sekte yang memegang Tianlongzu. Sekalipun Anda bisa menang, Anda harus membayar mahal, dan mungkin Anda hampir tidak bisa menang. Daripada melakukan ini, lebih baik bergembira dan santai. Apakah kamu pikir aku akan terpancing olehmu? Apakah kamu pikir aku tidak bisa memahami tipuan kecilmu? Yah. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan bahwa otak kultivator Tianlongxing ini terlalu bodoh, atau bahwa otak para master sekte ini tidak cukup baik. Tentu saja, mungkin. Saya terlalu pintar. Lai jebakan, dan dengan provokasi biasa, aku akan jatuh ke dalam jebakan. Lelucon yang luar biasa. Karena kalian semua menungguku di sekte Luo Shui, maka aku akan melakukan apa yang kalian inginkan. Tentu saja, ini adalah bukan aku yang mengambil keuntungan dari orang lain. Kamu telah meninggalkan pintu kosong untukku. Luo Yunzong. Aku datang. Bisik Wu Yun, menjaga kecepatan gerakannya pada kondisi tercepat. Tempat yang kita tuju adalah sekte Naluo Yun, yang paling dekat dengan sekte Tianyin. Selain itu, yang ingin dituju Wu Yun jelas bukan hanya sekte Luo Yun, tetapi semua harta karun dari 15 sekte lainnya kecuali sekte Luo Shui. Dia ingin menyembunyikan auranya tanpa diketahui siapapun. Cepat dan buat kekacauan di semua rumah harta karun dari 15 sekte ini sesegera mungkin. Keluarkan semua hal di dalamnya yang dapat digunakan untuk budidaya Anda sendiri. Kemudian dia keluar dan bersembunyi untuk berlatih. Tentu saja, meskipun pada dasarnya dia sudah menebak rencana konspirasi Naluo Wuyang, itu hanyalah tebakan. Wu Yun tidak yakin apakah semua pemimpin sekte yang tersisa benar-benar pergi ke sekte Luo Shui. Oleh karena itu, lebih baik kita lebih berhati-hati untuk saat ini. Pertama, mari kita pastikan apakah pemimpin sekte Luo Yun masih berada di sekte tersebut. Jika tidak, maka Anda dapat mengkonfirmasi tebakan Anda. Dan begitu rencana Wu Yun benar-benar dilaksanakan. Belum lagi, orang-orang yang menunggu di sekte Luo Shui untuk menyergapnya akan sangat marah hingga memiliki wajah seperti hati babi. Ketika saya berpikir tentang keberhasilan rencana tersebut, ketika diumumkan dengan cara yang menonjol. Saat melihat ekspresi wajah para pemimpin sekte dari sekte besar yang menunggunya di sekte Luo Shui, Wu Yun merasakan antisipasi yang tidak berdasar. Aku hanya ingin bola naga. Tapi kalian harus menggunakan kecerdasan dan metode yang buruk untuk mempermainkanku, Wu Yun, jadi aku akan bersenang-senang saja denganmu. Bab 2308 sedikit lebih dari 1 hari 1 malam. Tidak lama lagi Luo Yunzong akan tiba. Di luar sekte Luo Yun, Wu Yun tidak muncul secara langsung. Dia pertama kali bersembunyi di suatu tempat dan menggunakan persepsi untuk mendeteksi apakah ada master di sekte Luo Yun. Namun, yang mengejutkan Wu Yun sangatlah mengejutkan. Dia tidak menyadari sedikit pun aura pria kuat. Mereka semua adalah kelas rendah, tubuh dewa, murid alam Raja Dewa, dan yang terkuat hanyalah beberapa diaken dari alam Kaisar Dewa. Belum lagi para dewa, hanya ada satu kultivator di alam dewa. Dia masih orang yang baru saja mencapai tingkat pertama penghormatan ilahi, dan budidayanya belum stabil. Awalnya Wu Yun mengira persepsinya sendirilah yang salah. Namun setelah beberapa kali verifikasi, dia mulai memastikan bahwa memang tidak ada orang kuat di sekte Luo Yun. Tidak, mungkinkah untuk menyergapku di sekte Luo Shui, mereka menyeret semua kultivator yang telah mencapai alam dewa atau lebih tinggi ke sekte Luo Shui. Kalau begini, bukan hanya sekte Luo Yun, tapi sekte lain juga. Hal yang sama. Astaga! IQ sialan ini sangat menyentuh. Mereka hanya percaya bahwa saya pasti akan pergi ke sekte Luo Shui untuk menantang. Otak macam apa dan IQ ini,
bagaimana Anda mendapatkannya menjadi pemimpin sekte itu? Wu Yun merasa lucu untuk sementara waktu. Lucu sekali, hanya untuk pertarungan sederhana, pertarungan itu malah tidak diterima. Apakah Anda berani memindahkan semua orang yang berkuasa? Namun, semakin tinggi IQ mereka, semakin mudah bagi Wu Yun. Pada awalnya, dia berpikir jika ada beberapa orang kuat di alam dewa yang menjaga sekte tersebut, tidak mudah baginya untuk menerobos masuk tanpa memberitahu siapapun. Tapi kalau dilihat sekarang, sepertinya tidak ada masalah sama sekali. Haha. Wu Yun tersenyum acuh tak acuh dan suasana hatinya sedang baik. Nafasnya tersembunyi, dan dia terbang menyingkir. Seperti hantu, dia melompat ke sekte Luo Yun. Meski tidak ada orang kuat, masih banyak tim patroli. Hanya saja tim-tim ini ingin menemukan Wu Yun, yang pada dasarnya sama dengan angan-angan. Setelah beberapa kali berkedip, Wu Yun dengan cepat melewati tim patroli sepenuhnya. Saat ini, dia sudah berdiri di depan rumah harta karun Luo Yunzong. Sesampainya di sini, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Tidak semua murid sekte Luo Yun bisa datang ke tempat seperti rumah harta karun. Kecuali anggota senior sekte tersebut, murid lain yang ingin datang ke sini mungkin tidak memiliki keberanian atau kualifikasi. Dengan kata lain, selama Wu Yun tidak membuat keributan di waktu mendatang. Selama kepala sekte Luo Yun dan beberapa pejabat tingkat tinggi lainnya tidak kembali secara tiba-tiba. Pada dasarnya, meskipun Wu Yun tidur di sini, tidak akan ada masalah. Tentu saja Wu Yun tidak akan tidur di sini. Dia harus mengunjungi semua rumah harta karun dari 15 sekte lainnya kecuali sekte Luo Shui secepat mungkin. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh pintu batu rumah harta karun di depannya. Untungnya, rumah harta karun sekte Luo Yun ini sebenarnya tidak memiliki penghalang yang membatasi. Dengan sedikit tenaga, pintu batu rumah harta karun itu dibuka. Adapun apa yang ada di dalamnya, secara alami beragam dan mempesona. Tapi masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Wu Yun. Masih batu merah tua itu. Dengan kecepatan tercepat, Wu Yun mengantongi semua batu merah tua di rumah harta karun. Tapi dia juga tidak langsung pergi. Sebaliknya, font yang paling mempesona dibiarkan di posisi yang paling mencolok di rumah harta karun. Kakek Wu Yun datang ke sini untuk berkunjung. Ini dapat digambarkan sebagai pembunuhan dan memilukan. Ketika pemimpin sekte Luo Yun kembali, dia akan sangat marah hingga dia akan muntah darah jika tidak sampai mati. Selesaikan semuanya sama seperti saat Anda masuk. Wu Yun meninggalkan Luo Yunzong dengan tenang sambil menghindari pandangan semua orang. Segera setelah itu, dia dengan cepat bergegas ke sekte berikutnya yang berdekatan dengan sekte Luo Yun. Sangat Huazong. Sekali lagi, ini masih membutuhkan waktu beberapa jam. Sekte Jihua telah tiba. Sama seperti saat dia berada di Luo Yunzong. Wu Yun pertama kali merasakannya di luar sejenak, dan setelah memastikan bahwa tidak ada orang kuat di dalam, dia terbang masuk. Omong-omong, sekte Jihua lebih mudah untuk dimasuki daripada sekte Luo Yun. Bagaimanapun, Luo Yunzong masih memiliki seorang pria yang baru saja melangkah ke alam dewa untuk menjaganya. Namun sekte Jihua ini hanya memiliki beberapa penggarap alam kaisar ilahi, sehingga lebih mudah untuk masuk ke dalamnya. Operasi yang sama, cara yang sama. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Wu Yun keluar dari situ. Tentu saja, rumah harta karun sekte Jihua telah dijarah oleh Wu Yunxi. Dan di tempat yang paling mencolok, masih ada kata-kata yang mengatakan bahwa kakek Wu Yun ada di sini. Selanjutnya, sekte Feng Yu. Selanjutnya, sekte yang tidak diketahui. Yang berikutnya, sampai yang terakhir, Lotus Ponsek. Dari 15 sekte yang direncanakan, hanya tersisa sekte Lianqi terakhir. Seluruh prosesnya, meski tidak sesingkat itu, tapi itu tidak butuh waktu lama. Ini hanya lebih dari 1 hari semalam. Ini yang terakhir. Setelah berjalan melewati sekte kolam teratai, perjalananku akan dianggap selesai. Jika waktunya tiba, hehe. Bisik Wu Yun penuh semangat. Bukan apa-apa lagi, saya hanya ingin melihat ekspresi indah apa yang dimiliki para master sekte yang memblokirnya di sekte Luo Shui ketika mereka mengetahui hal ini. Demikian pula, sebelum masuk, Wu Yun merasakannya dengan hati-hati.
Yang pasti, tidak ada orang yang kuat. Lalu, masuk dengan tenang. Pintu batu paviliun harta karun dengan cepat dibuka. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa paviliun harta karun dari 15 sekte ini tidak memiliki batasan atau tindakan perlindungan apapun. Namun sebagian besar tindakan perlindungan tidak ada apa-apanya di hadapan Wu Yun. Sia-sia. Masuklah ke rumah harta karun dan rampas dengan metode yang sama. Harta karun ada di tangan, tinggalkan pesan dan pergi. Setelah mengukir kata terakhir, Wu Yun menepuk-nepuk debu di tangannya dan bersiap untuk berbalik dan pergi. Tapi saat ini dia hendak berbalik. Murid Wu Yun tiba-tiba menyusut. Lalu dia tiba-tiba berbalik dan menatap ke arah gelap di kedalaman seberang rumah harta karun. Bab 2309, aku sangat tertipu. Anak kecil sekali. Dia mencuri segalanya dari sekte kolam teratai kita. Sungguh suatu keberanian. Ini adalah suara yang keras dan memekakkan telinga. Demikian pula, suara ini juga mengandung kekuatan kultivasi yang sangat agung. Ya Tuhan, tingkat ke-9. Wu Yun berbisik diam-diam. Ekspresinya juga tiba-tiba menjadi tegang. Dia berpikir dalam hati, sialan, aku jelas-jelas tidak menyadari keberadaan orang ini sebelumnya. Bagaimana bisa orang super kuat tiba-tiba muncul di Lotus Pond Sek ini? Namun, setelah memiliki pengalaman sebelumnya dengan Seng Wuzong, Wu Yun mungkin dapat menebak bahwa orang ini mungkin adalah nenek moyang dari sekte Lianqi. Apalagi dia adalah tipe leluhur yang sudah lama mengasingkan diri, bahkan keturunannya pun tidak tahu apakah dia masih hidup. Dan kekuatan orang ini juga lebih kuat dari nenek moyang Seng Wuzong. Orang ini telah mencapai titik di mana dia sangat dekat dengan alam penghancur misterius. Nenek moyang sekte Seng Wu, yang berada di tingkat ke-8 Dewa Surga, bahkan tidak lebih kuat. Benar saja, kegelapan di depan berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Yang terhubung ke sisi berlawanan dari rumah harta karun ini adalah istana bawah tanah dari sekte kolam teratai. Di tangga batu yang mengarah dari istana bawah tanah, seorang lelaki tua perlahan berjalan ke atas. Pria ini berpakaian compang camping, kurus dan bertulang, dan memiliki banyak kerutan di wajahnya seperti anjing Sarpei. Jika kita hanya berbicara tentang wajah, itu benar-benar sangat jelek. Tapi yang diperhatikan Wu Yun saat ini jelas bukan penampilan orang ini. Itu adalah kultivasinya. Kuat. Ini adalah evaluasi Wu Yun terhadap dirinya. Kekuatan menakutkan dari seseorang yang dapat dinilai kuat oleh Wu Yun terbukti. Bagaimanapun, sebelum ini, Wu Yun sudah berpikir bahwa dia tidak terkalahkan di wilayah alam dewa pertama ini. Tidak ada lawan di alam dewa. Bahkan rasanya Anda bisa bertarung melawan orang kuat di alam mendalam. Tapi begitu lelaki tua dengan setengah kakinya di alam mendalam muncul di hadapannya, Wu Yun masih merasa kekuatan tempurnya agak lemah. Bukan berarti tidak bisa dikalahkan. Hanya tidak yakin. Tapi sepertinya lelaki tua ini tidak tahu apa yang terjadi di luar. Mungkin kebetulan dia baru saja keluar dari pengasingan. Atau mungkin karena dia merasakan kehadiran Wu Yun, orang luar, dia keluar dari pengasingan karena khawatir. Singkatnya, tidak peduli mengapa dia muncul di sini, itu tidak lagi penting. Yang penting dia ada di sini. Tapi yang juga membuat Wu Yun sedikit lega adalah orang ini mungkin belum mengetahui segalanya di luar. Mari kita lihat apakah kita bisa menemukan cara untuk keluar dari sini tanpa bertengkar dengannya. Lagi pula, selama kita bertarung, kita akan berusaha sekuat tenaga. Pada saat itu, setelah senjata suci terekspos, mungkin akan sangat sulit untuk melarikan diri. Anak kecil, siapa kamu dan mengapa kamu datang ke sekte kolam teratai untuk mencuri? Orang tua itu telah mencapai posisi sekitar 20 meter di depan Wu Yun. Tangannya berada di belakang punggung, dan kerutan di wajahnya bergetar saat dia berbicara. Wu Yun tidak langsung menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, gunakan indera Anda untuk menjelajahi area sekitar. Dia ingin memastikan bahwa murid-murid sekte kolam teratai di luar tidak khawatir dengan suara keras tadi. Jika ada yang diberitahu, identitas mereka akan terungkap sepenuhnya saat mereka tiba. Maka pertempuran tidak bisa dihindari. Untungnya, dia tidak melihat ada orang yang mendekat dari luar. Dia merasa lega untuk saat ini, tetapi di saat yang sama pikirannya juga berputar cepat,
memikirkan bagaimana menghadapi lelaki tua di depannya dan melarikan diri. Tapi lelaki tua ini sepertinya menyadari bahwa Wu Yun sedang mengintip dan melihat beberapa pemikiran Wu Yun. Dia menggerakkan lipatan wajahnya lagi dan berbisik, "Jangan khawatir, saya tidak mengganggu orang lain. Namun, mari kita bicarakan, siapa pemimpin sekte kolam teratai kita saat ini?" Dia benar-benar pecundang. Dia bahkan tidak tahu bahwa seseorang telah membobol paviliun harta karun. Kata-katanya agak tidak tertarik, tapi dia mata penuh amarah masih tertuju pada Wu Yun. "Anak kecil, apakah kamu dari dunia luar? Katakan padaku, mengapa kamu datang ke Tianlong Star, dan mengapa kamu datang ke paviliun harta karun sekte kolam teratai? Jika kamu bisa memberiku penjelasan yang sempurna, aku akan memberitahumu. Ayo pergi." Saya, Lian Zhenfeng, selalu suka berteman, terutama mereka yang berasal dari dunia luar seperti Anda. Selama saya yakin Anda tidak memiliki niat buruk, saya tidak akan menyakiti Anda. Kata-kata ini diucapkan dengan tenang. Anginnya lembut, dan bahkan ada sedikit niat baik. Tapi Wu Yun sangat pintar, bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa Lian Zhenfeng, nenek moyang dari sekte Lianqi, sedang berbohong. Mungkin karena dia tahu kalau dia berasal dari dunia luar. Oleh karena itu, jika Anda ingin menipunya, Anda dapat menentukan apakah Wu Yun datang sendiri atau ditemani oleh sekelompok besar orang kuat. Orang tua seperti Lian Zhenfeng pasti pernah berurusan dengan orang-orang dari dunia luar sebelumnya, dan mereka tahu betapa menakutkannya para kultivator dari dunia luar. Apalagi sebagian besar dari mereka mengalami kerugian. Oleh karena itu, dalam keadaan yang tidak menentu, dia tidak berani mengambil tindakan secara langsung. Takut akan dampaknya pada sekte Lotus Pond. Namun, ini adalah satu-satunya alasan dia merencanakan ini dengan premis bahwa dia tidak tahu apa yang dilakukan Wu Yun di luar. Jika dia mengetahui hal itu, dia mungkin tidak akan berpikir demikian. Namun, ini tampak klise, tetapi memberi Wu Yun kesempatan. Kesempatan untuk menaiki tangga dan mengejutkan orang ini. Setelah berpikir sejenak, Wu Yun membungkukkan tangannya dengan hormat. Lalu dia berkata, "Senior, junior memang datang dari dunia luar bersama ketiga tuanku. Ketiga tuanku sedikit lebih kuat dari para senior, tetapi karena ini adalah markas para senior, jika ketiga tuanku bergabung, mereka mungkin bukan lawan pendahuluku. Sedangkan aku diam-diam datang ke sekte Anda untuk menyembunyikan rumah harta karun, saya benar-benar minta maaf. Saya tertarik dengan sekte Anda ini, tetapi saya tidak dapat menjangkau keluar. Saya ingin memintanya, jadi saya diam-diam datang ke sekte Anda di belakang punggung ketiga tuan saya. Tapi, senior, Anda tidak boleh mengumumkannya ke publik," kata Wu Yun dengan ekspresi sangat panik. "Tiga orangku yang hilang sangat kejam. Begitu mereka mengetahui bahwa aku mencuri barang milik orang lain, mereka pasti akan dipukuli sampai mati." "Oh." Lian Zhenfeng mengerutkan kening dan berkata, "Tiga tuan." "Ya, mereka sekarang saya berada di ruang pertemuan sekte Anda, mengobrol dengan pemimpin sekte Anda saat ini. Para senior dapat pergi dan melihatnya. Jika mereka tidak membawa saya ke sini, bagaimana saya bisa memasuki sekte Anda?" Wu Yun dengan cepat menjelaskan. "Jika Anda mendengarnya seperti ini, itu masuk akal." Dan Lian Zhenfeng benar-benar terpana dengan penipuan Wu Yun. Mendengar bahwa tiga master Wu Yun berada di sekte kolam teratai, sebuah cahaya tiba-tiba bersinar di mata mereka. "Apakah ketiga tuanmu ada di sini?" "Ya." Wu Yun mengangguk. "Oke, kalau begitu ajak aku melihatnya, dan biarkan aku melihat seperti apa orang kuat dari dunia luar," kata Lian Zhenfeng. "Ini." Wu Yun merasa malu dan berkata dengan cepat, "Senior, silakan saja, saya tidak akan pergi. Ngomong-ngomong, saya akan mengembalikan batu-batu ini kepada Anda. Saya juga meminta senior untuk merahasiakannya untuk saya. Saya sangat berterima kasih. Saya tidak akan pergi dengan senior saya. Saya tidak akan bisa menjelaskannya nanti. Saya khawatir guru akan mengalahkan saya." Saat dia berbicara, Wu Yun dengan enggan memasukkannya ke dalam penyimpanan sebutkan barang-barang yang dia dapatkan dari rumah harta karun sekte Lianqi. Semua batu merah tua telah dikeluarkan. Di saat yang sama, dia menunjukkan ekspresi keluhan di wajahnya.
Bab 2310 Babi yang mana? Haha, anak kecil, ini adalah beberapa batu naga darah. Meskipun mengandung banyak kekuatan suci dan dapat diolah, itu tidak terlalu berharga. Ambillah, ini adalah hadiah yang kuberikan padamu sebagai hadiah pertemuan. Lupakan saja, karena kamu khawatir akan dipukuli, aku tidak akan membiarkanmu pergi bersamaku. Kamu boleh pergi dulu. Aku akan pergi ke aula dewan nanti untuk mengunjungi ketiga tuanmu. Lian Zhenfeng tidak ragu sama sekali. Sikapnya terhadap Wu Yun bahkan meningkat pesat, dan dia memberikan batu merah tua tersebut, yaitu batu naga darah, langsung kepada Wu Yun. Setelah mendengar ini, Wu Yun diam-diam senang. Segera masukkan batu naga darah yang sudah diambil ini ke dalam ring penyimpanan. Saya sangat gembira. Tetapi saya juga tahu bahwa saya tidak bisa tinggal lama di sini. Dia harus segera pergi dari sini. Begitu Lian Zhenfeng pergi dari sini dan keluar, semuanya akan terungkap. Sambil berpikir, Wu Yun segera mengangkat tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Kemudian, sosok itu berubah menjadi bayangan seperti angin, yang melesat keluar. Dalam sekejap mata dia menghilang. Melihat Wu Yun pergi begitu cepat, Lian Zhenfeng mengerutkan kening dan berbisik, apakah lelaki kecil ini benar-benar takut pada tuannya. Namun, kecepatan ini sangat cepat. Dia hanya berkata, ketiga tuannya lebih kuat dariku. Mungkin mereka telah memasuki alam misterius rusak. Kebetulan saya bisa meminta beberapa pengalaman untuk melihat apakah saya bisa berubah pikiran dalam perjalanan menembus alam rusak Xuan. Itu harus lebih sederhana. Saya telah mengasingkan diri selama lebih dari 100 tahun dan kemajuan saya lambat. Saatnya meminta pengalaman. Lian Zhenfeng masih tidak ragu. Terlebih lagi, suasana hati saya sedang baik. Namun, Lian Zhenfeng belum menunggunya meninggalkan tempat ini. Tepat ketika dia hendak pergi, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Wu Yun bergegas pergi dan membiarkan pintu batu paviliun harta karun terbuka. Lian Zhenfeng awalnya ingin menutup pintu. Tapi bagaimana dia bisa berharap bahwa sekilas dia akan langsung melihat garis font yang ditinggalkan oleh Wu Yun. Kakek Wu Yun, apakah kamu di sini untuk berkunjung? Melihat pemandangan ini, murid Lian Zhenfeng menyusut. Tapi itu saja, aku hanya merasa Wu Yun terlalu sombong, jadi aku membiarkannya pergi begitu saja. Dia masih tidak meragukan perkataan Wu Yun. Dia bahkan memikirkannya ketika dia tiba di depan tiga tuan Wu Yun nanti. Keluhan harus diajukan. Anda tidak perlu mengatakan apapun tentang mencuri, tetapi meninggalkan pesan yang menghina tidak dapat ditoleransi. Sambil berpikir, Lian Zhenfeng terbang menjauh. Itu juga berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju ruang pertemuan di luar. Di dalam aula pertemuan, kosong. Lian Zhenfeng mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak baik. Pada saat ini, banyak murid sekte Lianqi yang sedang berpatroli juga menemukan Lian Zhenfeng. Dari seluruh sekte, orang-orang yang mendengar keributan itu bergegas satu demi satu. Termasuk beberapa diaken yang tetap tinggal di sekte tersebut. Siapa orang ini? Dari mana asalnya? Mengapa dia masuk ke ruang pertemuan sekte Lianqi kita? Beberapa tim patroli berteriak pada Lian Zhenfeng. Jelas sekali, Lian Zhenfeng, yang telah mengasingkan diri selama lebih dari 100 tahun, tidak lagi dikenali oleh murid-murid muda dari sekte Lianqi. Kamu bajingan. Lian Zhenfeng merasakan api di hatinya karena dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Murid-murid ini masih tidak tahu apa-apa tentang pentingnya rasa hormat, dan mereka akan mengambil tindakan dalam kemarahan. Untungnya, para diaken tiba tepat waktu. Meskipun diaken ini tidak bertemu satu sama lain selama 100 tahun, mereka sudah agak asing dengan Lian Zhenfeng. Tapi dia akhirnya menyadarinya. Ketika dia bersujud dan meminta maaf, leluhur, apakah itu kamu? Leluhur, apakah itu kamu? Saya menyambutmu, leluhur. Melihat ini, ekspresi marah Lian Zhenfeng sedikit melunak. Ketika para murid yang memarahi Lian Zhenfeng sebelumnya mendengar bahwa itu adalah leluhur mereka sangat ketakutan hingga hampir mati. Dia segera berlutut di tanah, bersujud berulang kali untuk memohon belas kasihan, dan memohon Lian Zhenfeng untuk tenang. Sederhananya, Lian Zhenfeng tidak terus memikirkan masalah ini. Saat ini,
Yang terpikir olehnya hanyalah Wu Yun. Kemudian dia memanggil para diaken dan menanyakan apa yang baru saja mereka dengar dari Wu Yun. Karena dia melihat prasasti yang ditinggalkan Wu Yun di paviliun harta karun, dia juga mengetahui nama Wu Yun. Namun, saat kata Wu Yun keluar dari mulut Lian Zhenfeng, hadirlah semuanya. Mereka semua menghirup udara dingin. Terkejut karena Wu Yun tidak menyadarinya, dia telah mengunjungi sekte kolam teratai mereka. Tentu saja, dia juga terkejut karena Wu Yun tidak pergi ke sekte Luo Shui untuk menerima undangan bertarung. Kemudian, para diaken menceritakan keseluruhan cerita kepada Lian Zhenfeng dengan satu kata dan satu kata dari saya. Orang baik. Pernyataan ini langsung membingungkan Lian Zhenfeng. Sebelumnya, dia sama sekali tidak meragukan Wu Yun. Dia bahkan berpikir ini adalah kesempatannya yang sempurna. Anda dapat berkomunikasi dan berdiskusi dengan orang-orang berkuasa di dunia luar dan meminta nasihat tentang cara menerobos. Tapi bagaimana orang bisa mengharapkannya? Sebenarnya saya ditipu. Terlebih lagi, dia telah tertipu sepenuhnya. Dimanapun ada seorang master, dia sendirian. Dan pada saat ini, orang yang mengancam 16 sekte besar mereka sebenarnya ditipu olehnya dengan begitu mudah hanya dengan beberapa kata, dan dilepaskan tepat di depan hidungnya. Marah, mengaum, penghinaan, niat membunuh. Lian Zhenfeng merasa kecerdasannya telah diinjak-injak dengan kejam. Saya merasa martabat saya telah dihina tidak seperti sebelumnya. Bunuh, 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 temukan dia untukku dan bunuh dia. Jika aku tidak membunuh anak ini, aku, Lian Zhenfeng, tidak akan pernah menjadi manusia. Perintah Lian Zhenfeng dengan raungan marah. Semua murid sekte Lianqi dikerahkan untuk menangkap Wu Yun. Tapi dia sendiri tidak pergi. Karena dia tahu Wu Yun secepat yang dia lihat sebelumnya. Itu pasti sudah jauh, dan bahkan jika dia pergi ke sana secara langsung, dia tidak akan bisa mengejarnya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia berencana untuk pergi ke sekte Luo Shui secara langsung. Dia ingin menemukan pemimpin bodoh dari sekte kolam teratai dan memintanya untuk menghukumnya. Di saat yang sama, dia juga ingin bertanya babi mana yang menemukan metode bodoh seperti itu. Semua kekuatan dikumpulkan di sekte Luo Shui, membuat sekte lainnya tidak berdaya.